Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman. Selamat datang di sharing dialog yang diadakan oleh komunitas Soul Journey Indonesia. Kami merupakan komunitas sharing tentang keberagaman keyakinan di Indonesia. Sesuai dengan moto kami, we talk about sharing, not arguing. Jadi kita sharing tentang pemahaman, kita sharing tentang keyakinan, tetapi kita tidak berdebat tentang keyakinan itu. Kita bisa bertanya satu sama lain tentang apa yang belum kita tahu dan apa yang ingin kita selami dari narasumber. Tapi tentu saja kita tidak berdebat tentang hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting kita debatkan. Kita belajar itu yang lebih penting. Kita belajar satu sama lain, kita menyelami satu sama lain, tentu itu merupakan hal yang lebih penting bagi kita semua. Nah, teman-teman semuanya, di sini sudah hadir malam ini temanya memahami Syiah sebagai keberagaman keyakinan di Indonesia. Sebelum nanti saya perkenalkan narasumber, nanti narasumber memperkenalkan diri karena saya juga belum kenal betul. Saya hanya kenal nama dan fotonya saja kemarin yang dikasih sama Pak Ali dari DPP ABI. Nah, sebelumnya ini saya cerita sedikit mengapa tiba-tiba saya terbersit mengadakan sharing dialog ini karena teman-teman kami di Soul Journey sebelumnya juga saling bertanya-tanya tentang Syiah. Syiah itu apa, kenapa ada Syiah, dan bagaimana Syiah itu di Indonesia. Karena terkait pemicunya sebetulnya karena kasus kemarin ada seorang Heri Wirawan ya, kemudian diberitakan Heri Wirawan itu adalah Syiah. Nah, kemudian kami di grup WhatsApp saling bertanya-tanya, kemudian ya daripada kita bertanya-tanya, mending kita tanyakan sama sumbernya. Jadi kita tahu dan kita jelas perjalanannya seperti apa, kemudian di Indonesia berkembangnya seperti apa. Nah, kemudian saya mencari nomor kontak, kemudian saya searching di internet dan saya mendapatkan nomor kontak dari Ahlul Bait Indonesia. Saya kirim email malam itu dan luar biasanya paginya langsung disambut dengan baik, jadi direspon dengan baik oleh DPP ABI. Kemudian saya di WhatsApp oleh Pak Ali, kemudian kita bicara lewat WhatsApp dan disetujui bahwa malam ini tanggal 22 kita mengadakan sharing dialog ini bersama-sama. Nah, teman-teman, beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal agar sharing dialog kita ini berjalan efektif dan efisien, karena tentu mungkin ada beberapa pekerjaan malam hari yang harus diselesaikan karena pandemi ini. Sebelum saya kenalkan ke narasumber, kita akan membahas tentang sesuai dengan breakdown materi yang sudah saya tulis di breakdown materi tentang apa itu Syiah, itu sedikit sejarah tentang Syiah, kemudian perkembangan Syiah di Indonesia, tentu ini terkait dengan apakah mendapat kemerdekaan beragama atau masih dibatasi. Kemudian mengapa Syiah dianggap sesat oleh sebagian umat Islam lain? Nah, ini yang menganggap sesat siapa? Kemudian bagaimana sikap Syiah terhadap hal ini? Kemudian bagaimana pandangan Syiah terhadap perbedaan beragama? Lalu menanggapi berbagai isu hoak dan isu di media belakangan ini terkait kawin kontrak dan berita Heri Wirawan yang diberitakan dia anggota Syiah. Tentu ini kita tahu dan memang di beritanya sudah dikabarkan hoak, tapi kita akan mendengarkan dari narasumber secara langsung. Kemudian tanya jawab dan diskusi dengan peserta, kita akan diskusi bersama-sama dengan narasumber. Nah, sebelumnya nanti pada saat narasumber memaparkan beberapa hal pandangan yang sudah kita breakdown di materi, mohon jangan diinterupsi dulu, teman-teman semuanya jangan diinterupsi dulu, nanti waktu untuk tanya jawab akan ada setelah sharing dari narasumber. Nah, ini narasumbernya juga orang hebat, narasumbernya dipilihkan oleh Pak Ali, ini orang hebat karena dari Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia, bernama Bapak Ustaz Musa Kazim, kepanjangannya saya agak lupa, nanti biar Pak Musa mengenalkan diri. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya silakan
untuk narasumber karena sudah hadir. Pak Musa, silakan memperkenalkan diri dulu sebelum kita lanjut. Pak Musa Kasim ada di... Ya, kedengaran ya suara saya, Ya, Pak Heri? kedengaran. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, selamat malam, salam sehat, dan saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya kepada Pak Heri dan semua yang telah berupaya untuk melakukan forum sharing ini. Ini menurut saya adalah langkah yang sangat penting sekali, mengingat kita sebagai bangsa ini barangkali memasuki era di mana solidaritas sosial kita sudah tercabik-cabik, dan begitu seringnya kita itu menemukan kebencian dan permusuhan, terutama di media sosial, yang barangkali dulunya masih di ruang-ruang privat, tapi belakangan justru aura kebencian itu telah viral di media sosial dan memenuhi ruang-ruang publik kita. Saya rasa ini adalah sebuah inisiatif yang indah dan harus lebih banyak lagi, harus lebih sering lagi tali silaturahmi dan saling kenal ini, biar kita bisa saling menyayangi dan memahami lah minimal siapa kita dan apa yang bisa kita jadikan sebagai titik bersama atau kebersamaan kita. Dari saya itu aja dulu, Pak Heri. Silakan kalau mau yang lain-lain dulu. Terima kasih Pak Musa. Ada sedikit mungkin karena ada temannya namanya Pak Heri ya. Nama saya Pak Agung WB, jadi terima kasih. Terima kasih Pak Musa. Saya Ya. tadi Oke, kita akan ngobrol santai, teman-teman semuanya. Obrolan ini akan berlangsung santai dan sesantainya kalau mau teman-teman mau menyediakan kopi boleh gitu. Kalau pas kita bertatap muka tentu saya yang minta kopi gitu ya. Saya sama Pak Musa mesti harus dibikinin kopi. Gitu. Oke, ada hal yang menarik Pak Musa sebelum kita awali ini dari background materi. Jadi saya punya satu pengalaman menarik ketika saya berada di Masjidil Haram. Saya sedang duduk saat itu, kemudian ada seorang yang menghampiri saya dari Pakistan kalau tidak salah karena bukan Arab. Kemudian dia bertanya kepada saya, "What is your religion?" Nah, di situ saya bingung kan. Loh, bukankah yang bisa masuk di sini semuanya Islam gitu? Saya bingung dan beberapa saat saya nggak menjawab karena dia tanya, "What is your religion?" Kemudian saya tanya, "What do you mean? I'm Muslim." I don't know. Saya tanya seperti itu. Kemudian mungkin dia tahu kebingungan saya. Kemudian dia tanya lagi, I mean, you are Syiah or Sunni katanya gitu. Oh, saya malah nggak tahu. Jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. I don't know about that. Saya nggak tahu tentang itu. Terus dia, oke, never mind, forget it katanya gitu. Nah, itu juga menyebabkan pertanyaan dalam diri saya. Mungkin ada beberapa dari mereka gitu yang ketika di sana bertanya seperti itu. Saya belum pernah mendapat pertanyaan itu, saya belum pernah, jadi baru di sana mendapat pertanyaan seperti itu. Nah, ini mungkin kita bisa mulai dari sini Pak Musa, bisa mulai dari breakdown materi pertama tentang Syiah, apa itu Syiah dan sejarah singkat tentang Syiah tersebut. Silakan Pak Musa. ya pertama nih Pak Agung WB, jadi saya baru terima WA istilahnya ya. Kita ini kan kadang-kadang mau matikan WA ini, jadi masuk tadi. Ya. Berikutnya Pak Agung, terima kasih ya atas pertanyaan ini. Saya kira saya pernah menulis sebuah tulisan bahwa
kesadaran sektarian itu, ya, apakah saya Sunni atau Syiah itu, saya rasa itu adalah isu elitis yang seringkali dipolitisir untuk kepentingan elit. Jadi dari pertanyaan itu sendiri kita bisa tahu bahwa ada keinginan dari sebagian elit di dalam lingkup umat Islam ini untuk menciptakan diferensiasi konflik yang tentunya konflik itu nantinya mereka eksploitir untuk kepentingan mereka sendiri. Saya rasa ini bukan suatu hal yang baru dalam konflik politik umumnya. Dan respon dari Pak Agung WB itu juga sudah merupakan respon yang sangat tepat, karena itu artinya Pak Agung tidak melihat agama itu sebagai sebuah konflik, ya, sebagai sebuah identitas, tapi sebagai sebuah penghayatan. Jadi sudah benarlah meresponnya dengan cara, ya, saya tidak tahu, saya Muslim. Saya kira itu kesadaran mayoritas umat Islam. Maka itu saya pernah katakan bahwa agak tidak objektif dan tidak akademis kalau dikatakan bahwa mayoritas Muslim itu Sunni atau minoritas Muslim itu Syiah. Dari sisi akademis itu tidak objektif. Mengapa? Karena mayoritas Muslim tidak punya kesadaran sektarian. Jadi mereka sendiri umumnya tidak tahu apakah Sunni atau Syiah. Jadi kalau ditanya Anda Sunni atau Syiah, ya, tidak ada kesadaran yang melekat di dalam dirinya. Ya, saya Syiah atau saya Sunni. Tidak ada itu dikotomi seperti itu. Saya kira itu adalah pemahaman mayoritas mutlak umat Islam, khususnya di Indonesia yang tidak pernah mengalami konflik. Sebaliknya, ketika ada konflik politik, pengerasan identitas itu menjadi cara untuk memenangkan, ya, konflik itu untuk kepentingan kelompok tertentu. Saya kira itu yang terjadi. Nah, adapun historis Syiah itu mengapa disebut Syiah, seperti tadi saya sudah sebutkan, itu terjadi karena peristiwa yang mungkin sebagian besar orang beragama tidak tahu peristiwa ini, beragama Islam tidak tahu peristiwa ini, yaitu peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ini adalah, Saqifah itu sendiri arti harfiahnya adalah balairung, yang dimiliki oleh suku Bani Sa'idah, yang ketika itu di sana berkumpul sejumlah elit, ya, sahabat, untuk menentukan siapa pengganti Nabi pada saat setelah Nabi wafat. Ini cerita asal usul historisnya lah, ya. Ya. Kemudian sementara jasad Nabi belum dikebumikan, sekelompok sahabat ini, ya, elit sahabat ini kemudian memutuskan untuk mencari pengganti Nabi atau pemimpin setelah Nabi. Sementara sebagian lainnya, terutama ahlul baitnya, ahlul bait itu artinya keluarga Nabi, yang dalam hal ini diwakili oleh pemimpin ketika itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib, masih memandikan jasad Rasul dan masih mau menyemayamkan jasad beliau, dan jasad beliau baru saja wafat. Jadi mereka yang bersama jasad Nabi atau yang sedang merawat jasad Nabi dan mau menyemayamkan jasad Nabi tidak ikut hadir dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ini. Nah, mereka yang tidak hadir ini kemudian dalam sejarah disebut sebagai Syiah Ali bin Abi Thalib. Mereka kenapa? Karena mereka tidak ikut serta ke balairung Bani Sa'idah itu untuk menentukan siapa pemimpin setelah Nabi. Ini kira-kira adalah kata kunci historisnya. Nah, dari kata kunci historis ini kemudian, ya sudah, orang mulai memberikan berbagai interpretasi, tapi fakta ini tidak ada yang membantah. Fakta kejadian ini sendiri tidak ada yang membantah. Artinya, ada sebagian orang yang pada saat Nabi wafat bersama jasad Nabi, ada sebagian lain
berkumpul di Balairung Bani Sa'idah atau di Saqifah Bani Sa'idah itu untuk memutuskan siapa pemimpin setelah Nabi. Mhm. Nah, dari sinilah kemudian muncul istilah Syiah Ali, yaitu mereka yang tidak bergabung bersama elit yang di Balairung untuk memutuskan siapa pemimpin, melainkan bergabung bersama Imam Ali untuk mengurus jasad Rasul. Termasuk sebagian besar, dan bukan sebagian besar, hampir seluruh keluarga dan kerabat Nabi. Karena bagaimana mau meninggalkan Nabi yang jasadnya masih masih baru saja wafat itu. Wakapolresta Yogyakarta. Oh, sudah. Halo? Mohon yang tidak di-mute dulu mikrofonnya yang lain. Oke. Kira-kira itulah awal pemicu identitas itu terjadi di sejarah. Nah, berikutnya adalah sebuah perdebatan perselisihan yang saya ada hal menarik ya untuk berbicara karena masing-masing merasa ya haruslah ditentukan siapa pemimpin setelah Nabi. Sisi lain mereka bilang enggak, Nabi sudah menentukan, ya orang ya Syiah Ali itu sudah mengatakan tidak, ya jelas dong Nabi sudah menentukan siapa. Walhasil sampai sekarang bukunya sudah ratusan ribu dikarang tentang ada waktu untuk. Tapi peristiwa itu adalah peristiwa penamaan Syiah Ali bin Abi Thalib itu dalam sejarah. Mohon yang mikrofonnya dibuka. Saya agak kesulitan mencari nih siapa yang dibuka mikrofonnya. Oke. Bunda Rita mau dibantu nanti kalau ketemu yang dibuka mikrofonnya bisa di-mute. Ya. Silakan Pak Musa, sudah ketemu. Kemudian dari peristiwa itu masing-masing berdalil, Pak. Ya, seperti kita tahu pada umumnya orang memilih pilihannya kan punya dalil. Ya. Lah kalau punya alasan pastilah. Sebagai manusia normal, rasional, pasti masing-masing orang mengutarakan alasan mengapa dia bergabung ke sini dan mengapa dia bergabung ke sana. Nah, yang bergabung dengan kelompok elit di Saqifah Bani Sa'idah ya, untuk memilih pemimpin setelah Nabi mengatakan adalah sebuah kemaslahatan umat untuk tahu siapa pemimpin itu persis setelah Nabi itu wafat. Jadi langsunglah ada pengganti, tidak ada istilah kekosongan kekuasaan atau yang disebut sebagai kevakuman kekuasaan. Ini mereka berdalil dengan berbagai dalil dan antara lain adalah dalil kemaslahatan dan seterusnya. Sementara yang bergabung bersama Imam Ali mengurus jasad secara tegas mengatakan bahwa bergabung bersama Imam Ali karena kami dari awal sudah tahu pemimpin kami. Karena Nabi sudah memberikan petunjuk jelas, eksplisit, pernyataan yang tegas bahwa pemimpin setelahku adalah Ali. Nah, jadi kami tidak perlu memilih, ya sudah tinggal ngikut aja gitu. Suksesi itu terjadi secara natural saja. Ya sudah Nabi wafat, oke ikuti perintah Nabi untuk bersama Imam Ali saja langsung. Nah, kemudian ternyata kelompok Saqifah ini yang akhirnya berkuasa seperti yang kita tahu dan memenangkan mayoritas lah katakan kalau sekarang. Dan kemudian kelompok Syiah ini menjadi minoritas zaman itu, ya. Dan diidentifikasi sebagai sahabat-sahabat Syiah pertama itu adalah Salman Al-Farisi yang sangat terkenal ceritanya, yang orang Persia kemudian masuk Islam, yang telah menjelajah beberapa agama itu ya, kalau pernah dengar ceritanya. Kemudian ada di situ juga Miqdad ya, yang seorang budak, mantan budak. Kemudian ada Abu Dzar yang merupakan
seorang figur yang terkenal di komunitasnya atau sukunya, dan juga sebagian besar dari kelompok Bani Hashim atau mereka yang pada saat kejadian Sakifah bersama dengan jasad Nabi tidak ikut pemilihan lah ya di situ, atau tidak ikut serta dalam urusan sakit. Nah, dari sini Pak, kemudian yang namanya Syiah itu kemudian menjadi yang sekarang ini secara politik disebut sebagai minoritas. Ya. Karena kita tahu ya watak kekuasaan itu kan bisalah menimbulkan mayoritasnya sendiri ya. Apalagi periode Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali ini tidak berkuasa itu setelah Nabi itu cukup lama. Ya, sekitar 40 tahun. Dan dalam periode itu kita tahu khalifah-khalifah setelah Nabi ini melakukan ekspedisi ke seluruh penjuru dan mengakumulasi kekuatan yang luar biasa dan mendirikan, bisa dikatakan, negara terbesar di zaman itu. Yang mungkin kalau kita sekarang ini mau istilahkan dengan istilah modern, ya negara federal terbesar di zamannya. Mencakup puluhan negara, mulai dari Asia, Afrika, dan sebagian mungkin sebagian Eropa lah ya, karena waktu itu juga wilayah Turki, sekarang itu kan wilayah Turki itu kita tahu ada Asianya, ada Eropanya. Yeah. Wilayah itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Nah, akibat 40 tahun itu tadi dan berbagai ekspedisi militer itu, kelompok Ali ini kemudian termarginalisasi dalam sejarah. Nah, tapi tidak masalah karena kemudian di periode 40 Hijriah, Imam Ali itu didaulat oleh, jadi terjadi pemberontakan di akhir era Khalifah ketiga. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Itu Utsman bin Affan ini kemudian mengalami pemberontakan, Pak, dari berbagai daerah, terutama pemberontakan di wilayah Mesir. Dan para pemberontak ini sampai ke Madinah dan menyerang sekitar rumah Khalifah. Dalam versi Syiah, justru Imam Ali adalah orang yang menjaga rumah Khalifah ketiga ini agar tidak diserang oleh para pemberontak. Karena Imam Ali tahu bahwa kalau sampai Khalifah ketiga ini terbunuh, maka dialah yang akan jadi sasaran fitnah. Sudah pasti seperti itu. Sampai dia memerintahkan dua putranya, Hasan dan Hussein, untuk menjaga pintu depan rumah Khalifah. Ternyata ahli sejarah mengatakan bahwa meski sudah dijaga, ternyata entah ada penyusup masuk dari kalangan pemberontak yang berhasil kemudian membunuh sang khalifah, atau versi lain atau teori lain mengatakan bahwa tidak, khalifah itu dibunuh oleh orang dalam. Jadi orang dari dalam membunuh sang khalifah itu. Nah, ini kita tidak mau masuk ke dalam kontroversi sejarah yang pembuktiannya. Nah, kemudian pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kekuasaan ini sudah terdistribusi ke pihak lain. Jadi yang ngikut metode katakan gitu ya, yang pro terhadap kelompok Sakifah itu sudah mengakumulasi kekuatan terutama di wilayah Syam atau sekarang ini di wilayah Suriah sekarang, kemudian Palestina, Yordan, dan Palestina, Yordan, Suriah, dan Libanon sekarang itu bawah kekuasaan Muawiyah sebagai pendiri dari dinasti Umayyah. Nah, pada saat dan juga sebagian wilayah Mesir karena dan juga wilayah lain ya, pada umumnya wilayah Islam ketika itu kan di masa Khalifah ketiga itu sudah terdistribusi ke tangan mereka yang pro kepada kelompok, katakanlah kelompok Sakifah itu. Nah, Ali bin Abi Thalib berkuasa dalam waktu yang singkat, dipenuhi dengan perang. Karena pemberontakan bukan lagi pemberontakan yang sporadis, tapi sudah menggunakan militer. Ya, istilah perang pertama namanya Perang Siffin. Di Perang Siffin kemudian
nyaris Imam Ali mengalahkan Muawiyah atau kelompok pemberontak ya ketika itu yang merupakan gubernur Syam ya, meskipun itu self-proclaimed governor istilahnya gitu. Jadi gubernur yang tidak diangkat tapi mengklaim dirinya sebagai gubernur. Ini presidennya banyak sekali Pak Agung pasti sudah tahu di dalam dunia politik ya dan negara sudah biasa itu. Gubernur nggak taat sama presiden lah kira-kira begitu ya. Contohnya Muawiyah kemudian membangun kekuatan militer dan memberontak sampai hendak menyerang pusat kota pemerintahan ketika itu yaitu Kufah ya, karena Imam Ali memindahkan dari Madinah ke Kufah. Jadi pusat pemerintahan yang semula di Madinah dipindahkan ke Kufah dengan berbagai alasan. Di antara alasannya adalah karena Imam Ali sudah tahu bahwa wilayah sekitar Kufah itulah yang akan menjadi titik-titik hotspots lah ya, titik-titik panas konflik-konflik yang akan atau pemberontakan-pemberontakan yang akan mendestabilisasi pemerintahan Islam ketika itu. Nah, Imam Ali memindahkan ke Kufah malah justru encourage ya, memotivasi kelompok Muawiyah untuk menyerang. Nah, sebelum sampai ke Kufah di wilayah perbatasan itu namanya Siffin ya, perbatasan antara Irak sekarang dengan Kufah itu di Irak ya, sebagian mungkin sudah tahu itu Kufah itu adanya di Irak. Nah, kemudian pemberontakan itu pusatnya adanya di Suriah sekarang. Nah, ketika pihak musuh sudah memobilisasi kekuatan untuk menyerang Kufah, ibu kota pemerintahan ketika itu, Imam Ali bergerak juga. Istilahnya mapak lah ya, supaya tidak sampai ke pusat ibu kota, dipapak di perbatasan. Jadi sekarang itu perbatasan antara Suriah dengan Irak, dipapak di sana. Nah, ini apa ya? Kalau kita bisa katakan anehnya, di wilayah inilah kemudian kalau kita lihat tahun 2014 kemarin, kelompok yang bernama ISIS itu mendeklarasikan kekhalifahannya gitu ya. Pusatnya ibu kota kekhalifahannya di wilayah yang sekarang disebutnya sebagai Riqqah. Itu adalah Siffin zaman dulu. Jadi banyak Pak dalam sejarah Islam itu nama-nama yang dulu dikenal sebagai ibu kota, tapi kemudian ibu kotanya menyusut, justru kota kecilnya yang naik. Ya, itu ada banyak, makanya banyak orang itu bingung kalau baca sejarah Islam. Saya suka mengilustrasikan seperti kalau Bapak tahu Jawa Timur itu dulu wilayah Besuki itu lebih terkenal dari Jember. Tapi belakangan Jember itu jauh lebih terkenal, lebih maju daripada Besuki. Besuki itu relatif menyusut namanya. Padahal dulu adalah pusat keresidenan daerah itu adalah ibu kota keresidenan itu Besuki. Padahal Besuki sekarang tidak begitu terkenal dibandingkan Jember dan dibandingkan Probolinggo dan lain sebagainya. Ini sekedar ilustrasi aja. Nah, dulu itu namanya Siffin, tapi kemudian Siffinnya menyusut jadi Riqqah. Seperti juga dulu yang dikenal itu namanya Kufah, tapi sekarang yang terkenal justru Najaf. Najaf ya. Padahal Najaf itu dulu kecil, jadi cuman kecamatan, sementara Kufah itu nama kota. Tapi kemudian menyusut kotanya, nama kecamatannya yang lebih terkenal. Oke. Lanjut, maka terjadilah perang Siffin di perbatasan itu, atau sekarang daerah secara geografis bisa kita sebut di wilayah Riqqah itu. Ya. Basis kekuatan ISIS belakangan di tahun 2014 sampai 2017 atau 2018 kemarin. Nah, kemudian Pak, pada saat terjadi hampir saja Imam Ali mengalahkan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Muawiyah, ada sebuah trik yang dilakukan oleh untuk mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi di atas tongkat gitu, jadi diangkat-angkat gitu sebagai tanda damai. Kemudian terkecohlah pasukan Imam Ali ini, sehingga ada protes dari pasukan yang dipimpin oleh Imam Ali untuk nggak bisa, ini orang sudah mengangkat Al-Quran, nggak bisa kita perangi. Jadi artinya ada pemberontakan atau ada protes dari pasukan dan prajurit yang ketika itu bersama Imam Ali. Nah, pasukan inilah kemudian menjadi bibit Khawarij.
Kalau pernah dengar istilah Khawarij. Jadi maka akibatnya setelah Khawarij ini memberontak dan memisahkan diri dari pasukan, barisan pasukan, Imam Ali memutuskan untuk mengikuti apa sih maunya mengangkat Al-Quran ini. Maka terjadilah apa yang disebut sebagai tahkim atau arbitrase yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, yang kita tahu kemudian berakibat pada pasukan Muawiyah berhasil mundur meskipun dalam keadaan terdesak, dan pasukan Imam Ali terpecah menjadi dua. Muncul karena Khawarij kemudian menyatakan bahwa Imam Ali ini telah menjadi kafir. Kenapa kafir? Memerangi orang yang angkat Al-Quran. Masa nggak kafir? Nah, ya kan? Akibatnya Khawarij ini kemudian menjadi sangat radikal dan keras dalam berpandangan dan melakukan aksi-aksi kekerasan, dan mau tidak mau dihadapi lagi oleh Imam Ali dalam peperangan Nahrawan. Jadi dalam periode tidak kurang dari 2 tahun terjadi 2 kali peperangan besar yang mengakibatkan suatu gejolak yang luar biasa, ya anggaran negara lah, resources ya, sumber-sumber daya, manusia mati ribuan dalam jumlah puluhan ribu dan lain sebagainya, termasuk sahabat-sahabat Imam Ali dan sahabat-sahabat Rasul yang ikut perang dalam Siffin, dan itu sudah dicatat. Nah, yang menarik kemudian akhirnya Imam Ali itu sebagai penguasa umat Islam. Jadi bukan sebuah peristiwa yang yang kecil ya ketika penguasa, dan ini sebelumnya kan juga terjadi pada khalifah kedua dan ketiga. Khalifah keempat pun akhirnya terbunuh secara tragis dan dramatis, dan mengakibatkan Muawiyah itu mendapatkan tampuk kekuasaan secara de facto ya, tidak de jure, tidak pernah de jure gitu. Tapi secara de facto menguasai keadaan, memiliki pasukan dan lain sebagainya, sehingga dialah yang mendirikan dinasti terbesar Islam sejak masa Rasul wafat. Nah, yang kita tahu kemudian berakibat pada berbagai ekspedisi militer yang relatif brutal dalam sejarah Islam, dan kalau tidak salah Bung Karno sebagai Bapak pendiri bangsa telah menyatakan bahwa Islam itu juga dirusak oleh Bani Umayyah. Itu ada pernyataan seperti itu. Karena mendirikan dinasti pertama dalam Islam, tapi bukan sekedar dinasti. Dinasti ini didirikan di atas sebuah doktrin militer yang sangat ketat, dan kemudian mulai merekrut cara atau mengadopsi cara-cara sabotase, infiltrasi dan lain sebagainya yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh khalifah-khalifah yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kan soft power, mereka mulai mengadopsi hard power yang akibatnya kita tahu sejarah Islam menjadi very bloody ya, sangat berdarah. Nah, di periode itulah persekusi terhadap Syiah terjadi secara masif dan massal, berujung pada yang sudah tadi semula Imam Ali itu mau membangun sesuatu, kemudian Syiah itu mengecil ya, jadi makin minoritas dan marginal, dan tidak pernah lagi mendapatkan pemimpinnya atau apalah dalam sejarah Islam sampai 1400 tahun ini. Saya kira itu tentang sejarah itu, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Musa. Jadi ini semakin membukakan sebuah pandangan ya, bagi saya sendiri juga bagi teman-teman tentunya, bahwa selama ini banyak sekali yang melihat hanya dari satu frame gitu Pak Musa. Satu frame kemudian mengatasnamakan seperti kayak terjadi ekspedisi militer gitu, atau ekspansi wilayah dengan kekuatan militer oleh Islam gitu. Nah, kemudian frame-nya ini kan yang dipandang hanya Islamnya. Bahwa Islam melakukan ekspedisi militer, Islam melakukan pembantian dalam meluaskan kekuasaan, itu kan di satu sisi. Kita melihat bahwa ada poin-poin yang dijelaskan Pak Musa tadi, ternyata ada satu
dinasti ada dinasti Umayyah pertama kali yang didirikan dengan doktrin militer setelah kekhalifahan itu. Nah, kemudian yang menarik juga Pak Musa dari sejarah itu berarti apa yang dikatakan Syiah tadi seperti pemaparan Pak Musa itu bukan tentang keyakinan Islam kan? Jadi keyakinannya bahwa rukun imannya juga sama, rukun Islamnya juga sama gitu kan. Ini kan hanya masalah pemimpin kan, hanya masalah pemimpin setelah Nabi Muhammad. Dan mungkin banyak sekali yang tadi yang hanya melihat dari satu frame, kemudian banyak kemarin waktu saya ajak teman-teman saya untuk Zoom ini juga mengatakan, wah, Syiah kan sesat, memecah belah umat gitu. Nah, ayo dialog dulu maksudnya gitu kan, dialog dulu. Kita bicara dulu supaya kita nggak hanya melihat dari satu frame. Saya pernah bertanya Pak Musa, kalau sesat itu sesatnya dari mana? Toh rukun imannya sama, rukun Islamnya sama gitu. Jadi kalau dianggap sesat itu sesatnya apa? Kalau dianggap pemecah belah umat, yang memecah belah umat itu dari sisi mana gitu? Kalau kita lihat dari sejarah tadi kan, ini hanya bukan tentang keyakinan kan Pak Musa, bukan tentang yakin adanya nabi setelah Nabi Muhammad kan enggak gitu kan ada satu aliran yang memang meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad kan ada satu keyakinan tentang itu. Nah, ini kan ternyata dari pemaparan Pak Musa tadi kita melihat frame yang lebih luas bahwa memang masalahnya di masyarakat kita itu mungkin karena satu tidak mau berdialog dengan hati yang dingin, kemudian hanya menutup pandangannya dari satu sudut sehingga yang banyak diyakini ya berita-berita yang beredar yang hanya didengar dari satu telinga. Nah, kalau salah saya mohon diluruskan Pak Musa, apakah betul seperti saya tadi bahwa memang ini bukan tentang keyakinan. Kalau keyakinannya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Ini kan hanya masalah tentang kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Betul, persis Pak. Jadi seperti tadi saya bilang, peristiwa yang memecah atau menimbulkan identitas Syiah itu adalah peristiwa Sakifah itu tadi ya. Angkatnya sebagian orang dari tempat wafatnya Rasul untuk ke sebuah balairung untuk memutuskan siapa pemimpin, dan sebagian lain yang bertahan untuk mengurus jenazah Nabi ini kemudian dalam sejarah disebut sebagai Syiah. Gak ada sebelumnya itu perbedaan masalah namanya siapa, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, semuanya sama, semuanya sama. Jadi semuanya ini adalah peristiwa politik ya, tetapi peristiwa politik yang belakangan mereka yang berkuasa kan harus menjustifikasi kenapa dia berkuasa dengan cara katakanlah inkonstitusional misalnya mana yang dituduhkan oleh Syiah. Toh kan konstitusi Nabi itu sudah disampaikan oleh Nabi, begini konstitusinya. Nah, mereka yang melakukan pemilihan tanpa persetujuan dari seluruh elit ketika itu, ini kan harus membangun narasi, Pak. Narasi ya meninggikan mutu sendiri, menjelekkan yang lain kan gitu. Sudah umum ya saya kira, apalagi dalam sejarahnya kemudian kelompok yang bersama Imam Ali ini terus-menerus tergusur dari kekuasaan dan tidak pernah mendapatkan kekuasaan sampai seterusnya. Saya kira itu yang terjadi dan memang istilah kemudian Syiah itu mudah sekali. Jadi pernah ada penulis mengatakan bahwa semua tuduhan itu perlu bukti kecuali menuduh Syiah. Anda boleh menuduh Syiah itu. Ada Pak, ini terus terang aja, kita waktu advokasi kasus Sampang itu ada isu yang beredar orang Syiah itu ada buntutnya, orang Syiah itu kalau sholat muter-muter, jingkrak-jingkrak. Ya, saya pernah dengar itu. Saya juga pernah dengar kalau orang Syiah itu ada buntutnya, itu saya pernah dengar. Terus orang Syiah itu katanya kalau punya pedang-pedang yang bisa terbang-terbang. Ada macam-macam tuduhan ya, mungkin
Dan boleh aja Anda, artinya dengan secara tanpa bukti pun Anda bisa bilang orang Syiah itu sebenarnya ada taringnya, ada apa namanya cakarnya, nggak masalah karena tentang Syiah gitu. Begitu tentang Syiah Anda boleh ngomong apa saja tanpa bukti. Termasuk kasus Heri Wirawan itu kan menarik, artinya sebagai contoh saja ya. Bagaimana orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Syiah bisa dianggap sebagai Syiah dan dipercaya orang karena orang Syiah kok ya sudahlah ini kan tong sampah Anda lempar itu sah gitu. Nah, ada penulis dari Libanon namanya Muhammad Jawad Mughniya, beliau mengatakan bahwa akibat tidak pernahnya Syiah itu berkuasa tetapi selalu menjadi ancaman kekuasaan, maka kekuasaan itu memframe bahwa Anda boleh menuduh apa saja tentang Syiah, boleh. Tanpa harus bukti dan harus diyakini sebagai ya gitu. Ini memang menarik. Jadi sebagian mereka mengatakan orang Syiah itu kalau kumpul bersama itu tukar menukar istri, sholatnya sambil buntut dan lain sebagainya. Nah, apa tujuannya? Saya kira tujuannya jelas ya, karena mereka yang berkuasa tidak sah itu tadi harus menjustifikasi kekuasaannya dan tidak mau berdialog dengan dalil. Ya, kalau dengan dalil ya nanti ketahuan dong, Anda memang tidak punya dalil. Saya kira ini argumentum ad hominem yang sudah sangat umum berlaku di mana? Di dalam teori kekuasaan, Pak. Ya, Pak Musa. Lalu ada satu cerita menarik. Saya sempat ketemu durasinya agak lama dengan Kang Jalaluddin Rahmat. Karena saya ketemu di pesawat itu dari Jeddah ke Jakarta. Jadi karena dulu saya kru pesawat Pak Musa, jadi saya leluasa untuk bertemu dengan penumpang di mana saja gitu. Jadi saya bisa ngobrol dengan penumpang di mana saja. Nah, ketika saya tahu itu Kang Jalal, kemudian karena penerbangan panjang dari Jeddah ke Jakarta, jadi saya mengajak ngobrol Kang Jalal gitu. Jadi yang saya tanyakan ke Kang Jalal itu karena begitu masifnya kan untuk menjatuhkan profil Kang Jalal ini yang dihubungkan dengan Syiah gitu kan. Tapi untuk menjatuhkan profil Kang Jalal itu. Nah, tetapi bukan itu yang saya tanyakan ke Kang Jalal, Pak Musa. Yang saya tanyakan adalah kitabnya yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari tentang Syiah gitu. Nah, beredar yang saya dengar menyatakan bahwa kita harus ikut Kiai Hasyim Asy'ari karena Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan kisah Syiah itu sesat gitu. Nah, hal ini sempat saya tanyakan ke Kang Jalal, apakah betul Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah menulis kitab dalam buku-bukunya dan menyatakan Syiah itu sesat. Nah, lalu Kang Jalal menjawab bahwa di dalam buku-bukunya Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah menyebut Syiah. Yang disebut adalah Rifadul kalau tadi salah ya. Rafidul ya. Rafido, ya. Yang disebut adalah Rafido. Dia tidak menyebut Syiah, tetapi disebutnya Rafido. Karena ini sudah lama, jadi saya agak-agak lupa ingat. Yang menyebutkan kalau Rafido itu sekelompok gitu, sekelompok orang yang juga menentang gitu. Jadi itu tidak bisa disamakan dengan Syiah. Nah, mungkin ini juga satu akar ya Pak Musa bahwa kita mungkin memandang bahwa Rafido atau Syiah itu sama atau perbedaannya seperti apa bagi teman-teman yang tidak tahu gitu. Ini mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak Musa. Ya, Rafidah itu sebutan peyoratif ya, sebutan negatif terhadap Syiah. Dan itu sebetulnya sebutan yang diciptakan oleh penguasa karena Rafidah ini kan memang tidak punya pemimpin, Pak. Ya. Syiah kan mengklaim siapa pemimpin kalian? Oh, ada ini 12 imam. Ali bin Abi Thalib, Hasan, Hussein, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai Muhammad bin Hasan Al-Mahdi itu, ya kan? Ya, ya. Rafidah, siapa pemimpinnya? Ya nggak tahu, siapa saja yang memberontak itu Rafidah gitu. Dan saya kira itu cara yang gampang untuk stempel musuh lah ya.
kemudian ada mobilisasi untuk menjelekkan Rafidhah dalam berbagai buku karangan ulama. Saya kira itu umum ya. Jadi seperti apa ya? Kalau misalnya kita bilang di Indonesia kelompok pengganggu, misalnya pengganggu stabilitas, ya semua orang Hmm. nggak suka pengganggu stabilitas. Tapi siapa ya orang pengganggu stabilitas ini? Nggak tahu yang mana ya. Bisa Mhm. dari kiri, bisa dari tengah, orangnya bisa siapa Oh, saja. Gitu. Jadi istilahnya itu cuman stempel aja. iya, iya, iya. Karena begini Pak, mungkin saya harus jelaskan kepada Pak Agung WP bahwa Syiah itu kan mengklaim punya 12 imam. Nah, Mhm, mhm, saya kebetulan coba geledah sedikit gitu ya. mhm, Profil imam-imam Syiah ini di buku-buku Ahlus Sunnah semuanya dipuji-puji gitu. mhm, mhm, mhm. Aneh gitu. Iya, iya, iya. Berarti harusnya kalau pemimpin saya ini mestinya saya orang baik dong gitu kan. Iya. Itu sudah disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq sebagai Imam Syiah bahwa orang itu tidak akan mendiskreditkan kami, nggak punya alasan mendiskreditkan kami, paling dia akan mendiskreditkan kalian gitu. Hmm. Kenapa? Karena yang mungkin kan mendiskreditkan orang seperti kalian yang tidak punya status dalam agama, tidak punya posisi dan seterusnya. Dan itu sudah mengantisipasi. Jadi Imam Ja'far Shadiq sebagai salah satu Imam Syiah sudah bilang begitu. Makanya kemudian ini jawaban bagi sebagian orang yang bertanya-tanya tentang takiyah ya. Mhm, mhm, Takiyah itu kemudian diizinkan oleh imam-imam. Kenapa? Karena memang imam-imam kita tidak akan pernah didiskreditkan. Boleh Anda baca. mhm, Saya tantang siapa saja yang membaca buku sejarah Islam, biografi ulama Islam, dan siapapun yang membaca biografi ulama seperti A'lamin Nubala ya, berbagai ensiklopedia biografi ulama akan menemukan semua Imam Syiah itu semuanya dipuja-puji oleh semua orang, termasuk oleh penulis-penulis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mhm, tapi habis yang didemonisasi, distigmatisasi ya Syiahnya. mhm. Nah, jadi oleh sebab itu ya Syiahnya dibolehkanlah, kamu jangan ngaku-ngaku Syiah lah, nanti kalau ngaku Syiah kamu kena persekusi gitu kira-kira. Iya, oke. Menarik Pak Musa. Tadi sudah disinggung sedikit tentang beberapa hal eh, eh, ra- apa tadi Mas? Rafidoh ya, Rafidhah. Rafidoh ya, dengan Rafidoh. Nah, eh, artinya kan sebetulnya kan tidak apa-apa kan Pak Musa kalau kemudian contohnya gitu, saya mengaku bahwa saya adalah Syiah. Itu kan sebetulnya no problem ya. Atau artinya kan bukan bukan berarti ya apapun pengakuan yang ya bukan hanya mengaku pengakuan Islam ya. Kalau kalau pengakuan itu yang di Indonesia ini kan sebetulnya yang di yang kemudian masuk kategori itu melanggar kan yang menyebabkan chaos gitu ya. Seperti orang pindah agama lah, orang pindah agama. Sebenarnya orang pindah agama kan itu sah-sah saja gitu. Tapi ketika dia mengumumkan di ruang publik pakai selamatan dan bikin chaos atau kemudian ditunggangi oleh unsur-unsur politik, nah ini kan yang ditakutkan kan itu kan penunggangan unsur-unsur politik seperti itu. Toh kalau kemudian ada yang bertanya Pak Agung Islam menjalani Islam seperti apa? Kalau saya jawab bahwa saya menjalani Islam seperti Syiah, itu kan sebetulnya di ruang publik nggak masalah kan Pak Musa ya? Waduh, ini nggak masalah secara doktrinal dan teoritis, apa secara praktis, Pak? Secara praktis. Kalau Wah, praktis kan nggak ada bedanya kan? ya masalah nanti Anda akan dianggap Pak Agung mau dianggap punya ekor. Siap ya, Pak. Takut kalau nggak siap nanti bisa timbul berbagai kesulitan hidup gitu. Ya, jadi yang lebih besar itu stigma masyarakat ya Pak Musa ya. Ya masyarakat tuh kalau saya percaya masyarakat itu sebenarnya polos Pak. Ya Mhm, persoalan mhm, pada etiknya. Dan ini kita semua sudah tahu lah bahwa yang menggiring opini masyarakat atau opini publik itu kan elit. mhm, 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 Ini menggiring opini kebencian, permusuhan, dan stigmatisasi yang tanpa tedeng aling-aling dan tanpa batas seperti ini. Saya kira ini tujuannya adalah menimbulkan konflik. Jadi kalau ada sebagian orang Pak, saya selalu bilang
kita kalau lihat cara berpolitik sebagian orang itu memang hanya bisa eksis di tengah konflik. Kalau tidak ada konflik, mereka tidak punya agenda. Tidak ada agenda karena mereka tidak belajar untuk memerintah dengan benar atau berkuasa dengan benar gitu. Jadi ya sebagian orang memang hanya bisa berkuasa dan eksis kalau ada konflik. Nah, dalam rangka ada konflik mesti diciptakan permusuhan. Nah, siapa sasaran permusuhan yang sudah nyepak ya, istilahnya sudah tersedia dalam sejarah Islam? Ya Syiah. Dan itu maka terjadilah. Nah, saya ambil contoh, boleh saya sedikit mengeksplorasi ini ya? Iya. Ya, saya ambil contoh misalnya seperti di Suriah, Pak ya. Bashar Assad itu bukan Syiah dan dia sendiri saya rasa sekuler murni ya. Saya rasa dia juga tidak sholat rutin lah. Kalau di Indonesia barangkali lebih tidak religius dibandingkan abangan lah ya. Barangkali kalau klasifikasi priai abangan dan santri dia lebih sekuler ketimbang abangan barangkali. Melihat praktek-praktek keagamaan yang umum dia bagi orang Alawiyin di sana. Tapi kenapa dia harus dituduh Syiah? Ya memang hanya dengan cara dia dituduh Syiah bisa terkumpul amunisi dari berbagai belahan dunia dan bisa datang berbagai orang yang sudah didoktrin, dicuci otaknya bertahun-tahun bahwa Syiah ini itu tadi menyembah Imam Ali, ini Syiah ini punya Al-Quran sendiri, agendanya lebih bahaya daripada Yahudi, bla bla bla, lebih mudah gitu. Nah, kenapa harus Bashar Assad? Misalnya kalau Bashar Assad dituduh komunis, saya rasa nggak ada orang Islam yang mau ke sana lagi kecuali mungkin dia 80-an. Jadi yang paling efektif tuduhlah Bashar sebagai Syiah. Lah Basharnya sendiri kalau ditanya, Pak Bashar, Anda Syiah? Oh, saya nggak tahu ini ya. Saya ini ya sama seperti Pak Wib ketika ditanya. Dia tahu mungkin juga sholat juga nggak rutin. Saya kan orang sekuler memang. Kan negara saya juga negara sosialis gitu ya. Tapi itulah yang paling gampang, efektif untuk memobilisasi awam yang sudah di brainwash untuk berangkat ke Suriah memberontak, mengangkat senjata melawan pemerintahan yang sah. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau Pak mau mengaku sebagai Syiah, siap-siap nanti kalau Twitternya atau medsosnya diserang kanan kiri, Anda sesat, Anda bejat, ya harus siap. Iya, kalau dikatakan keluar ekornya karena saya di Jogja itu berasal dari kota gede, jadi orang kota gede itu kan dikatakan orang-orang kalang kan, dia punya ekor gitu, jadi kita sudah dikatakan orang-orang kota gede itu orang-orang yang punya ekor. Kalau kita sama-sama punya ekor lah ya, jadi bagus ya. Nah, kemudian Pak Musa. Kalau tadi ada beberapa mungkin bagi teman-teman di sini juga supaya bisa melihat secara luas tentang ini. Saya juga mendengar isu-isu tersebut, isu-isu bahwa Syiah itu lebih memuliakan Imam Ali daripada Nabi Muhammad. Kemudian Syiah itu mempunyai Quran sendiri gitu yang mungkin ditambahin atau dikarang oleh Syiah dari itu gitu. Kemudian beberapa tata cara yang berbeda dari rukun-rukun Islam yang sudah ada gitu. Nah ini bagaimana Pak Musa kalau hal ini terkait dengan isu-isu itu? Yang menarik seperti tadi saya sudah bilang bahwa isu-isu itu adalah isu-isu yang tidak pernah bisa dibuktikan. Jadi sekiranya ada pengadilan itu semuanya tidak akan pernah bisa masuk pengadilan. Itu sudah mengingkari hukum beracara itu, tuduhan-tuduhan itu, karena tidak ada bukti material, tidak ada bukti kesaksian, tidak ada bukti apa-apa. Tapi tuduhan itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa terus berjalan dan sampai sekarang tetap dipercaya oleh orang. Ini ilustrasi saja Pak ya. Sama seperti orang takut dengan mayat Pak. Mayat ini malah tidak bisa bergerak, kok takut? Kenapa kamu takut sama mayat? Ya sekarang kan ada, itu kan ilusi, waham. Orang takut dengan mayat. Ya. Tapi terbukti orang tetap takut ke kuburan loh. Kenapa sih kamu takut? Bukannya kamu malah takut ke pasar dicuri orang, dibacok orang. Enggak. Kalau ke kuburan saya takut. Padahal kuburan ini tempat orang mati. Jadi itu adalah hal-hal yang disebut dalam logika dengan popular belief, Pak. Kepercayaan yang tidak perlu dibuktikan, ya sudah dipercayai aja. Nah, entah kita harus menunggu masa di mana manusia berpikir rasional, suatu saat masyarakat berpikir rasional, kritis, nah itu semua akan dengan sendirinya terbantahkan atau hilang.
Tapi selama itu belum, ya sudah akan berkembang terus. Mhm. Nah, Sama kemudian Pak Musa. Tuhan, Oke. misalnya Pak Jokowi PKI, kan beberapa Hmm, waktu yang orang percaya ya. iya. Pembuktiannya bagaimana? Ya terserah, ya sudah saya percaya. Loh, Anda bisa percaya gimana? Nggak tahu. Gitu. Oke. Iya, Pak Musa. Lalu kalau dari sisi Ormas Ahlul Bait sendiri di Indonesia untuk menyikapi perbedaan-perbedaan itu atau juga tuduhan-tuduhan seperti itu ada sikap khusus nggak Pak Musa? Atau ya udah biarin aja toh nggak bisa dibuktikan kok gitu? Saya kira kita adalah ormas yang taat hukum, Mhm, kaya pada supremasi hukum. Kita tidak perlu dan tidak bisa mengklarifikasi semua tuduhan karena itu jumlahnya bisa diproduksi setiap saat mhm, dalam jumlah masif ya. Apalagi fantasi manusia kan nggak bisa dibatasi, Pak. Ya, fantasi imajinasi liar manusia untuk menuduh orang lain ini bisa macam-macam. Jadi saya kira kita tidak mungkin ya, juga bukan hanya tidak mau, juga tidak bisa kalaupun mau mengklarifikasi semua tuduhan itu saking banyaknya. iya, iya. Tapi kita percaya pada hukum, ya. Apa saja yang dilontarkan dan mereka bisa buktikan, monggo. Mhm, Karena ketika salah satu dari orang Syiah masuk ke pengadilan dan dituntut macam-macam, tidak ada pembuktiannya. mhm, Nah, tapi kemudian peradilan sesat itu memvonis orang itu sebagai orang yang melakukan pencemaran nama baik dan melakukan PNPS ya, mhm, eh, dan penistaan. Padahal mana sih yang dinodai, apa sih yang dinista, ya nggak tahu, nggak ada buktinya. mhm, Nah, ditutup dengan klausul yang menurut saya klausul yang sangat brutal, yaitu takiyah itu, Pak. Oh, mhm, Anda semua ini nggak mau menutup-nutupi semua yang dituduhkan karena Anda bertakiyah. Loh, mhm. kalau ada takiyah seperti itu ya, ya ini kelasnya lebih daripada Mossad ini. Itu artinya ini luar biasa konspirasinya, ada Al-Qur'an palsu bisa ditutupi 1400 tahun. Wah, Iya, era internet itu. Nah, itu. iya, iya. Itu juga berita yang heboh gitu kalau Syiah itu pandai bertakiyah gitu. Di tengah, Pak, ya, di tengah-tengah teknologi ini sudah merambah semua wilayah privasi orang, Mhm, kemudian di tengah-tengah alat-alat pembuktian yang sudah begitu canggih, kok orang masih percaya sih? Orang bisa bohong. Kan sekarang ini teroris-teroris ini yang menyembunyikan underground mereka di bawah tanah selama bertahun-tahun dengan mudah terkuak, dengan mudah terlihat dokumen-dokumen mereka dan lain sebagainya dengan alat-alat canggih untuk mendeteksi segala macam, kan mudah itu. mhm, Ada tuduhan, usia tuduhannya sudah 1400 tahun, serangkaian tuduhan, bukan satu tuduhan, dua tuduhan, serangkaian tuduhan terhadap Syiah, sampai 2021 tidak ada satupun orang yang bisa satupun membuktikan dengan alat bukti material, tidak ada. mhm. Nah, gitu. Iya. Nah, ini menarik. Pak Musa, sebelum sebelum kita tanya jawab ke peserta, ini yang terakhir yang jadi breakdown materi. Eh, ini juga pencetus kenapa saya menginisiasi untuk membuka dialog ini karena di grup mudah-mudahan ada teman-teman saya di grup kompleks ya, di grup kompleks itu kan kita bikin grup WA, grup Muslim kompleks gitu kan. Kemudian pada saat kasus Heri Wirawan mencuat itu banyak sekali berita yang tentu saja menyudutkan Syiah yang mengatakan Heri Wirawan ini bukan ustadz tetapi dia adalah Syiah yang menyamar dan segala macam gitu. Nah, kemudian saya buatlah dialog ini agar walaupun sudah dibantah dari DPP ABI sudah mengeluarkan surat resmi bahwa Heri Wirawan itu bukan Syiah. Nah, Ya, saya ya. undang teman-teman saya, mudah-mudahan ada, tapi saya belum melihat satu-satu supaya kita bisa bertanya langsung begitu. Mudah-mudahan ada di sini. Nah, supaya tidak melemparkan tuduhan-tuduhan itu dan kita bisa berdialog secara langsung. Nah, Hmm. terkait kasus itu, walaupun saya sudah baca sendiri surat resmi dari DPP ABI, Pak Musa, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang belum baca terkait itu, terkait kasus Heri Wirawan itu. Ya, saya kira kalau kita lihat profilnya Heri Wirawan, kemudian yang menarik juga pengakuan istrinya, ya, Mhm. jelas-jelas pengakuan istri itu adalah pengakuan orang terdekat ya, Iya. menyatakan secara jelas bahwa dia tidak tahu Mhm. bahwa ya artinya saya
berikan ilustrasi, Pak. Kalau ada orang dituduh maling, kemudian orang yang menuduh membawa saksi, istrinya dalam hal ini, Mhm. dan di hadapan Pak Polisi, sang saksi itu bilang, saya nggak tahu dia maling. Kira-kira Pak Polisi akan melanjutkan penyidikan dan penyelidikan atau dia bilang, ya sudah ya kalau gitu nggak ada saksi nih. Kalau nggak ada saksi ya berarti tuduhan Anda gugur. Iya, Nah, iya, saya iya. kira musyawarah akan bilang, oh ya berarti Anda ini sang penuduh, Anda nggak punya saksi. Orang dia bilang yang Anda sebut sebagai saksi ini, dia bilang dia nggak tahu orang yang Anda tuduh itu pelaku maling, dia tidak tahu. Berarti tidak ada kesaksian. Istrinya itu jelas-jelas, dan saya highlight, Mhm. saya tidak tahu si A, aliran-aliran itu saya tidak tahu. Jadi otomatis dia tidak mendeteksi Ya. suaminya ini siapa. Ini yang pertama. Ini yang artinya yang pertama. Yang kemudian, yang kedua, profil orang ini dengan menamakan pesantrennya atau asosiasi pesantrennya sebagai Salafi, itu Mhm. kita tahu teridentifikasi dia dari kelompok mana. Mhm. Yang umum kelompok itu ya pembenci Syiah dan secara terbuka membenci Syiah. Bahkan saya perlu sampaikan kepada sesama warga bangsa bahwa Indonesia ya entah ini adalah ya pastinya semuanya alhamdulillah akan ada alhamdulillahi ala kulli hal, tapi satu-satunya di dunia yang punya organisasi ormas aliansi anti Syiah hanya ada di Indonesia. Di Hanya ada di antara Indonesia? Jadi ada ormas ANAS ya, ormas Islam yang khusus berdiri dengan tujuan khusus anti. Jadi ada ormas yang prinsip kerjanya adalah kebencian, permusuhan terhadap kelompok lain. Ini Hmm. ada. Saya kira di Afghanistan tidak ada, di Pakistan tidak ada, di Korea Utara yang begitu tidak demokratis tidak ada, di mana-mana tidak ada, tapi di Indonesia ada. Nah, ini ya mohon perhatian seluruh anak bangsa. Jadi ini ironi di tengah-tengah kita ingin betul sebagai bangsa yang toleran, pluralis, tapi ormas seperti ini berdiri dan bergerak dan ada di mana-mana cabang-cabangnya. Nah, teridentifikasi basis stronghold dari ormas ini adalah di wilayah Jawa Barat, terutama di Bandung. Nah, artinya apa? Orang seperti Heri Wirawan ini kalau memang dia Syiah, tentunya ormas ini akan membeberkan Ya. bukti-bukti. Ini kerjaan utama visi misinya kok. Bagaimana ya? Mestinya sudah dijelentrehkan secara maksimal dan menggunakan berbagai media bahwa ini loh buktinya Heri Wirawan itu Syiah. Ternyata mereka masih malu-malu kucing karena memang tidak ada, Pak. Oh. Gitu. Ya, ini malah saya baru tahu kalau seharusnya kan orang kalau mendirikan ormas itu kan untuk kebaikan ya, untuk bekerja ke masyarakat. Ini kalau ada ormas untuk membenci atau memang untuk menentang sesuatu yang lain, ya jadi lucu sekali. Oke, Pak Musa, prolog yang sangat memberikan satu perspektif bagus bagi kita semua sebagai anak bangsa, dan tentunya di Indonesia sendiri mengenal berbagai macam keyakinan. Dan kemarin saya juga sempat bilang sama teman saya, loh kenapa sih kok kamu menganggap Syiah itu sesat? Toh Syiah itu boleh kok haji, boleh masuk ke Masjidil Haram gitu. Kalau memang itu dinyatakan sesat di dunia, tentu akan dilarang di sana gitu kan. Tentu akan nggak boleh masuk ke sana, tapi tetap boleh. Jadi dengan dialog ini mudah-mudahan teman-teman semuanya juga bisa melihat perspektif lain. Nah, tetapi teman-teman kalau ada pertanyaan, ada dialog, ada poin-poin yang ingin disampaikan langsung ke narasumber, ke Bapak Musa, silahkan bisa raise hand dulu. Kemudian silakan buka mic-nya. Iya, silakan. Siapa yang pertama? Ini kalau biasanya kalau diem gini semuanya sudah tercerahkan ini. Oh, Mas Munawir. Silakan Mas Munawir. Tapi Mas Munawir off video ya? Oh, video on. Oke. Masih mute, Mas. Masih mute. Bisa di... Sudah, Pak. Oke, sudah. Silakan Mas Munawir. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan
Terima kasih Pak Ustadz Musa sudah memberi kami perkenalan dan gambaran sehingga pemahaman kami, kesadaran kami, pengetahuan kami tentang apa itu Syiah, sejarah Syiah, kenapa bisa ada sampai sekarang itu bisa kami jadi lebih tahu, lebih Mas Munawir, sebelum lebih lanjut, terbuka. boleh dikenalkan dari mana supaya Pak Musa juga tahu daerah mana Mas Munawir? Ya, saya dari Mamuju, Sulawesi Barat, Pak Ustadz Musa. Ya, jadi saya langsung aja ya ke pertanyaannya. Ya. Jadi tadi kan Pak Ustadz sudah menjelaskan panjang mengenai sejarah Syiah, tapi itu kan mengenai sejarah pergantian kekuasaan dan apa bentrok-bentrok kekuasaan, peralihan apa segala macam. Untuk ajarannya sendiri secara substansi gitu. Apakah Syiah ini ada karena hanya perbedaan kepemimpinan atau ada juga ajaran substansi di Islam yang jadi berbeda begitu? Karena kita kan tahu apa kalau perbedaan kepemimpinan dan ada tujuan-tujuan politik otomatis akan menyesuaikan dengan agenda kekuasaan. Nah, saya jadi tertarik. Apakah ada ajaran murni dari Rasulullah yang menurun dari imam ke imam yang sebagian besar orang Islam saat ini tidak ketahui begitu? Nah, kalau ada hal seperti ini ya saya akan berterima kasih sekali kalau Pak Ustadz mau menjelaskan gitu, apakah di segi puasa atau sholat atau haji atau mungkin tauhid juga bisa. Apakah tauhid sebagian besar umat Islam saat ini itu sebenarnya agak berbeda dengan apa yang mazhab Syiah dan imam-imamnya ini pegang gitu. Itu yang saya mau tanyakan. Makasih sebelumnya penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Langsung aja. Jadi Ya. karena perbedaan kepemimpinan, dan ini kepemimpinan agama pada mulanya ya, karena menggantikan Nabi. Jadi Nabi itu kan bukan pemimpin politik semata-mata, tapi juga pemimpin agama. Nah, karena perbedaan itu kemudian jalur-jalur pemahaman agama itu juga berbeda pengambilannya gitu ya, kurang lebih. Maka muncullah mazhab dalam Islam itu, mazhab yang riwayatnya, sanadnya, pemahamannya diambil dari Imam Ali dan selanjutnya turun-turunannya, dan ada juga yang diambil dari kelompok yang menginisiasi Sakifah, itu para sahabat yang bergerak ke Sakifah. Maka ini kemudian ya menjadi dua mazhab yang berbeda dalam Islam. Tetapi jangan salah, bahkan di dalam satu jalur pengambilan atau satu jalur sumber itu, misalnya madhab sahabat itu, kita tahu, atau yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tahu juga menjadi 4 madhab. Jadi bukan akhirnya jadi satu madhab, ya. Karena memang ternyata ini adalah salah satu watak dari teks keagamaan kita. Dalam ilmu tafsir disebutkan bahwa memang Al-Quran terbuka terhadap berbagai interpretasi, dan salah satu dari keajaiban Al-Quran itu adalah kemungkinannya untuk diinterpretasi secara berbeda-beda. Dan misalnya yang paling terkenal ini kalau belajar usul fikih di kampus-kampus seperti UIN itu soal quru. Dalam Al-Quran itu ada yang bilang itu suci, ada yang bilang itu haid. Nah ini terjadi perbedaan loh. Apa sebenarnya maknanya quru? Ya sudah ada dua pendapat itu dan ini umum gitu. Maksud saya ini contoh saja. Jadi memang ini bukan kekurangan khazanah keagamaan, tapi ini justru oleh para ahli di bidangnya disebut sebagai kekayaan khazanah keagamaan. Saya kira begitu. Tapi saya tidak ingin lebih jauh membedah apa saja, karena nanti panjang lagi apa saja perbedaan-perbedaan di antara perbedaan umum di antara kedua mazhab itu. Ya, silakan Mas Namir. Masih ada lagi? Iya, tapi tapi memang ada perbedaan itu. Jadi maksudnya saya jadi penasaran, mungkin setelah ini akan banyak baca-baca
buku Syiah atau tulisan-tulisan dari Ustadz Musa atau ceramah-ceramah Syiah biar bisa lebih tahu apa perbedaan ternyata di Islam sendiri kasanah mengenai ya mungkin tauhid atau apapun yang lain, ajaran-ajaran ritual itu ya memang kita banyak berbeda. Kalau kata Pak Ustadz ya itu hasanah, itu perbedaannya. Dan ya mudah-mudahan ya dengan ada dialog ini kita jadi lebih lebih kaya dalam pemahaman, lebih kaya dalam melihat bagaimana Islam itu dan bagaimana aturan atau ritual atau mazhab dalam Islam itu melihat bagaimana kita seharusnya berkehidupan. Terima kasih penjelasannya, Mas. Sama-sama. Ya, Sama-sama. makasih, Pak Guru. Mungkin Mas Nawir, pertanyaan itu muncul karena mendengar cerita ini mungkin ya. Ini kan cerita yang sudah umum sebelum Nabi Muhammad wafat, kan Imam Ali ada di sampingnya gitu, sementara sahabat-sahabat lain yang lain tidak ada di situ. Kemudian diceritakan di cerita itu Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu kepada Imam Ali. Setelah Imam Ali keluar, ditanya kepada yang lain, apa yang disampaikan Nabi kepadamu? Kemudian Imam Ali bilang, saya tidak bisa menjelaskan karena kalau saya jelaskan kamu akan menganggap saya kafir. Begitu ya Mas Nawir ya cerita. Jadi tentu ada hal yang sangat esensial sekali yang disampaikan oleh Imam Ali. Begitu ya Mas Nawir cerita itu ya. Iya, tapi kan ini Pak Ustadznya dipancing yang umum-umum dulu, belum mau membahas, jadi apalagi yang khusus seperti itu, Pak. Ya, makasih Pak. Oke Mas Nawir. Oke. Sahabat yang lain silakan. Kalau ada yang mau berpendapat, ada yang mau bertanya kepada Ustadz Musa, silakan. Silakan bisa buka open mic. Kemarin sepertinya Mbak Narti akan menanyakan sesuatu loh, kok jadi diem. Monggo, Mbak. Ayo Mbak Narti, open mic. Nggak apa-apa Komen. orang ini dialog santai kok. Bentar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Bisa sedikit keras Mbak Narti? Agak dideketin. Saya langsung saja dengan pertanyaannya ya Pak Ustadz ya. Ya, Gitu. Memang tadi Pak Ustadz ada mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah hasanah dari beragama gitu ya. Cuman saya suka dengar gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga sering mendengar ini kayak gitu kan. Entah itu fitnah atau gimana, kita pengen tahu yang sebenarnya seperti apa gitu. Tentang itu Pak, nikah mut'ah. Nah, sebenarnya nikah mut'ah itu apakah memang masih dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip katanya Syiah gitu, atau seperti apa? Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nikah mut'ah ini adalah salah satu bagian dari hukum Islam. Nah, mungkin Ibu juga harus tahu bahwa dalam hukum Islam juga ada hukum perbudakan ya. Karena Islam itu sejak awal mempresentasikan hukumnya itu kepada masyarakat yang tidak mengenal hukum, Bu, ya. Jadi masyarakatnya itu belum, misalnya nih tentang hukum perbudakan. Kalau pada waktu itu hukum perbudakan itu langsung diharamkan, bayangkan begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, begitu banyak orang akan memusuhi, maka terjadilah introduksi atau penyampaian hukum itu secara gradual, bertahap. Sampai kemudian diberi insentif, kalau kalian membebaskan budak, maka kalian akan mendapatkan pahala, atau kalau kalian tidak bisa, atau kalau kalian melakukan perbuatan haram tertentu seperti batal puasa secara secara membatalkan puasa secara sengaja, maka Anda harus membebaskan budak. Maka pembebasan budak itu menjadi bagian dari hukum yang ditetapkan agama untuk apa?
untuk supaya perbudakan itu lama-lama hilang dengan sendirinya. Begitu juga dengan hukum mut'ah. Hukum mut'ah itu ada, dalam agama ada, sama seperti hukum Buddha ada. Tapi kemudian prakteknya orang sudah makin lama makin tabu. Nah, mengapa? Karena yang sunnah itu adalah menikah seperti pernikahan yang kita tahu. Itu yang sunnah. Dan juga sebagian ulama itu mengatakan bahwa nggak benar itu nikah 4 sunnah. Itu bohong ya atas nama agama. Karena yang benar itu nikah. Menikah itu sunnah. Menikah 4 nggak ada sunnahnya. Di mana dalilnya apa? Gitu kan. Nah, maka kemudian para ulama juga menekankan bahwa itu tidak seperti itu. Begitu juga dengan nikah mut'ah. Kalaupun itu boleh, kalaupun itu dibolehkan, sama seperti semua hal boleh lainnya, nggak harus dijalankan. Boleh bukan berarti wajib, ya kan? Boleh itu boleh, tapi kalau Anda anggap menimbulkan lebih banyak masalah, ya jangan lakukan. Orang cuman boleh. Misalnya nih Bu ya, boleh nggak berenang di tengah lautan yang ombaknya besar? Ya boleh aja. Dalam agama nggak masalah. Tapi karena Anda akan terkena dampak ombak besar dan kemudian bisa mati, ya jangan lakukan itu. Gitu. Nggak ada. Jadi kebolehan itu namanya hukum mubah. Jadi itu bukan wajib, bukan juga sunnah, ya, atau yang disebut sebagai mustahab. Itu tidak ada dalil bahwa hal seperti itu sunnah. Oleh sebab itu praktek itu di kalangan orang Syiah ya tidak jadi praktek umum. Nah, ini yang wajar ya, sewajarnya begitu. Kalau ternyata ada orang Syiah, beberapa orang Syiah melakukan itu, ya masing-masing orang itu harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Jangan bawa-bawa ajarannya. Gitu. Kira-kira begitu, Bu. Sama seperti Bu ya, saya sekedar untuk memberikan ilustrasi. Menikah 4 boleh nggak dalam Islam? Boleh. Tapi Anda menikah 2 kemudian bermasalah, ya urusan Anda sendiri itu. Anda yang bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Karena itu perbuatan. Bukan sunnah menikah 2. Bukan juga ada anjuran menikah 2. Menikah banyak itu bukan praktek yang diinginkan oleh Nabi dari umatnya. Dan seterusnya. Jadi saya kira begitu. Ada lagi Mbak Narti? Saya kira cukup Pak, sangat jelas dan jelas sekali. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Narti. Dan ini juga menjadi seperti ini ya Pak Musa ya, bahwa banyak juga yang berpoligami tetapi kemudian hancur atau mereka mendapatkan masalah gitu. Tapi kemudian tidak dijudge bahwa ajaran yang mengajarkan poligami itu sesat gitu, tidak seperti tidak seperti mut'ah tadi ya. Ini kan individu masing-masing kan tanggung jawab sama konsekuensinya sendiri-sendiri gitu. Ya, ya itulah saya bilang ada double standar Pak ya. Iya. Jadi misalnya gini, berdagang dalam Islam boleh nggak? Boleh. Loh, ini saya sudah berdagang bangkrut. Wah berarti nggak benar ini ajarannya. Ini berarti, loh ya apa nih? Anda kan urusan Anda berdagang itu. Anda gagal dalam perdagangan, jangan nyalain yang membolehkan gitu. Dan ajaran agama ini Pak, ada level-levelnya. Jadi gini, ada yang disebut sebagai wajib. Ini wajib di saya katakan dengan tegas, tidak ada kewajiban menikah mut'ah dalam Islam. Bahkan menikah pun tidak wajib. Ini supaya jelas ya. Menikah pun dalam Islam tidak wajib. Oke. Nah, kemudian level berikutnya adalah haram. Tidak ada keharaman menikah dalam Islam. Tidak ada. Boleh menikah. Ya. Nah, kemudian lanjutannya. Ada yang disebut sebagai sunnah, artinya dianjurkan, mandub. Jadi Nabi menganjurkan. Apa yang dianjurkan oleh Nabi? Menikah. Nah, menikah yang dimaksud oleh Nabi tentunya sesuai dengan anunya masing-masing orang. Menikah satu, itu yang terbaik untuk dia. Ya itulah sunnah Nabi. Jangan dibolak-balik. Sunnah Nabi adalah menikah satu. Untuk Anda. Oh enggak, saya bisa menikah 2. Ya tapi bukan sunnah Nabi itu. Anggaplah itu bonus. Tapi jangan bawa menikah 2 itu. Karena nggak ada, Nabi nggak pernah menyuruh orang menikah banyak. Ini ya. Tapi seperti semua hal boleh lainnya, ya tidak perlu dilakukan kalau Anda merasa tidak perlu. Seperti misalnya, mohon maaf saya sekedar untuk ilustrasi saja.
Boleh nggak misalnya kita lompat-lompat di pedestrian Jalan Sudirman? Saya kira nggak ada undang-undang melarang ya Pak ya? Iya. Boleh ya, lompat ya. Tapi kalau karena lompat-lompat kemudian Anda jadi pusing, jadi kelelahan, dehidrasi, jangan lakukan lompat-lompat Pak. Meskipun undang-undang tidak melarangnya dan undang-undang juga tidak menganjurkannya karena boleh saja gitu. Tapi ini nanti masalahnya kompleks Pak. Ini kan urusan hukum. Ada hukum itu ada disebut sebagai ada unwan awali sana hukum awali sanawi, kemudian hukum itu juga harus terikat dengan maqasidnya, dengan ilahnya. Waduh, itu kompleks masalahnya. Dan bukan mustahil ya pada akhirnya akan muncul pendapat dari ahli fikih bahwa menikah banyak haram, menikah muta haram, tidak mustahil. Dan itu sudah ada arah-arah ke sana gitu. Mengingat tabunya hukum itu gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Narti dan terima kasih Pak Ustadz Musa jawabannya. Ya, silakan yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu dan bertanya, mumpung kita bisa berdialog langsung. Jadi kalau masih ada sesuatu yang simpang siur bisa kita jelaskan di sini. Silakan. Kita sampai jam berapa Pak Agung? Seharusnya sampai jam 9:30 Pak Musa. Tadi terlambat 15 menit, jadi kita beri waktu sampai 45. 21.45. Jadi sekarang 21.36, kita punya waktu 10 menit lagi kalau masih ada yang ingin bertanya. Mumpung ada dialog langsung, jadi jangan ada dusta di antara kita. Biasanya memang begini Pak Agung, kalau boleh saya belum ada yang bertanya. Ya. Biasanya orang itu ketika menuduh, dia sudah punya semacam prakonsepsi ya, bahwa tuduhannya benar. Sehingga untuk mengklarifikasi itu butuh keberanian. Ya. Berarti dia membongkar prakonsepsi dia sendiri. Kita ini sering berhadapan dengan orang yang tidak punya keberanian untuk membongkar prakonsepsinya sendiri. Itu sayangnya. Padahal inilah inti ajaran agama. Betul. Dan aku bilang, kamu kalau belum tahu, tanya. Kalau merasa sudah tahu, tapi kamu masih ragu, tanya. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, kebanyakan kan mereka yang berani seperti di YouTube gitu. Kalau komen dengan akun yang tidak ada fotonya itu bisa garang gitu, bahasanya bisa macam-macam. Kemudian kalau diundang di Zoom, ayo kita bicara baik-baik, ayo kita diskusi baik-baik, itu nggak pernah mau. Oleh sebab itu kan tadi saya sudah katakan bahwa sebagian besar motif mereka itu politik, bukan ilmu dan pencerahan. Ya. Nah, kalau motifnya politik memang harus bikin keruh. Karena kan ada istilah peribahasa memancing di air keruh, Pak. Kalau airnya nggak bisa mancing mereka. Karena ketahuan, ini ikan siapa? Ikan kamu kok dipancing. Izin bertanya Bapak. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, saya Pak. Oke, Mas Aib silakan. Ya, Ustadz Musa, Assalamualaikum. Ya, saya Arif. Ya, saya kebenaran ada di Tangerang. Ya. Gini, Ustadz, Syiah ya dalam ini satu mungkin golongan gitu, saya nggak tahu lah. Ada Sunni, ada Syiah, terus ada macam-macam. Anggaplah ini Syiah saja, saya nggak bilang golongan. Dalam memandang semua agama yang ada di dunia, termasuk di situ juga kepercayaan, itu gimana ya? Apa karena gini, ada seorang yang menurut agama itu selalu fanatik sehingga yang merasa agamanya paling benar dan yang lain itu salah. Ya. Jadi tidak ada intolerance lah kalau saya bilang. Sehingga ya dia merasa benar, akhirnya malah menunjukkan keakuannya bahwa yang lain itu salah gitu. Ya. Contoh gampangnya, nggak akan mau ngucapin hari raya agama lain kayak sekarang nih menjelang Natal, selamat Natal gitu, sampai seperti itu. Itu contoh simpelnya aja. Gimana Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Ya. Menurut saya kepercayaan, agama, keyakinan orang itu adalah hak murni setiap orang.
Ya, semua orang berhak untuk meyakini apa yang dianggapnya sebagai benar. Nah, dan tentu manusia normal, manusia yang jujur, yang tulus, dia akan berpegang pada keyakinan yang dianggapnya benar. Dan saya percaya orang seperti ini mendapatkan karunia di sisi Allah, pahala dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia mengikuti kebenaran. Nah, beda dengan orang yang dia tahu ini salah, dia tahu ini batil, dia tahu ini hoax, tapi dia paksa untuk percaya itu dan dia sebarkan karena punya motif lain. Orang seperti ini jelas orang yang menuju kepada penyesatan dan kesesatan. Sehingga dia tidak bisa dianggap sebagai tulus terhadap dirinya sendiri. Dia sudah tahu sesuatu batil, bohong, dusta, palsu, tapi dia pegangi karena dia punya kepentingan atau motif-motif kebencian dan permusuhan dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita percaya bahwa agama Islam ini berdasarkan pada berbagai ayat Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri ingin manusia itu tulus dan dengan sepenuh hati dalam menjalankan agamanya, bukan atas paksaan. Dan itu ayatnya sudah sering kita dengar, la ikraha fiddin, dan berulang-ulang kita dengar. Artinya kenapa kok Allah menekankan tidak ada paksaan? Karena Allah percaya dengan hati orang. Artinya hati orang itu kalau tulus, ikhlas, dia akan ketemu jalan untuk menuju kepada kebenaran. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak tulus, dia hanya penipu saja. Dan penipu ini lebih berbahaya, atau kadang sama bahayanya, atau kadang lebih berbahaya daripada orang yang sama sekali tidak percaya. Seperti kafir dan munafik. Kita sudah tahu ini dalam agama. Oleh sebab itu ketulusan itu penting. Nah, untuk supaya tulus dan dengan penuh kerelaan, ya harus tidak ada paksaan. Orang boleh percaya apa saja. Dan silakan percaya. Selama dia percaya itu sebagai kebenaran. Gitu. Tanpa fanatisme. Saya kira begitu. Berarti lebih sangat toleransi sekali sebenarnya Islam gitu kan, ajaran Nabi Muhammad. Jadi nggak benar-benar nggak maksakan, apalagi mengaku-ngaku paling benar sehingga yang lain salah, sehingga boleh di darahnya halal gitu, semacam itu. Ya. Saya kira itu jauh. Ya. Itu paling jauh dari ajaran Islam. Sangat jauh ajaran Islam. Ya. Ya, Pak Ustadz, terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Saib. Mas Rahmadi Suryana. Yes. Silakan Mas. Selamat malam Mas Agung WB, Pak Ustadz. Selamat malam. Ini saya Adi dari Jakarta. Ini saya tanya, sebenarnya saya karena lagi skeptis dengan agama nih. Lagi pengen belajar, tapi saya lihat kanan kiri kok banyak yang udah nggak masuk logika nih. Tadi saya tertarik dengan penjelasannya Pak Ustadz itu soal sejarahnya ya. Kalau misalnya kita pengen belajar yang lebih detail mengenai sejarah dan ajaran yang datang dari mazhab Imam Ali ini, di mana kita bisa dapat, atau yang sederhana untuk orang awam seperti saya, Pak. Saya bukan ahli agama, saya lebih banyak pakai logika sekarang. Karena lihat apa ya, banyak doktrin-doktrin yang sekarang udah nggak masuk di kepala. Saya bilang nih, kalau kita ikuti lama-lama pada satu titik nanti kita nyesel sendiri karena sudah nggak bisa dipakai di zaman sekarang. Terima kasih Pak ya atas kesempatannya. Selamat malam. Ya, saya sendiri tidak ada dalam kepala saya sekarang ini ya. Misalnya kalau bicara pesantren atau lembaga, ya saya kira mungkin DPP ABI bisa memberikan akses ya supaya lebih resmi dan formal gitu. Mungkin lembaga-lembaga yang memberikan kajian yang objektif tentang Islam dengan berbagai madhabnya. Saya kira itu sekarang sudah tersedia dan ada lah. Nah, dan Pak Ali dari DPP juga bisa mengarahkan itu. Nah, tapi saya sarankan untuk belajar agama, pertama-tama itu kita tidak bisa belajar dari sejarah saja. Kita harus bicara agama dari doktrin-doktrin fundamentalnya dan
rasionalisasinya gitu ya, filosofinya, sampailah kemudian kita pada prinsip-prinsip utama agama yang kemudian dari situ baru kita menatap sejarah. Jadi sejarah itu kalau kita tatap kosong, dia akan menimbulkan justru kebingungan. Jadi kita sendiri harus punya pemahaman yang cukup komprehensif tentang ini, baru kita sorot sejarah, kita tatap sejarah itu dengan pemahaman itu. Sehingga kita tidak merasa, wah kok cekcok aja ya, kebingungannya nanti kan panjang. Nah saya kira itu dulu. Nah yang berikutnya saya kira juga penting untuk kita tidak membaca dari buku semata-mata. Jadi belajar itu kalau saya ini mungkin saya ini orang tradisional ya. Saya kira belajar itu harus dengan guru. Betapapun guru itu sudah tidak relatif tidak relevan atau tidak teladan, tapi belajar itu tetap kalau nggak ada gurunya, buku apa yang mau dibaca? Toh buku juga kita apa paham dengan teks yang apa sebenarnya teks itu maknanya seperti ini sebagaimana yang diinginkan oleh penulis. Ini kan harus ada evaluasi. Jadi kalaupun tidak guru, minimal teman diskusi. Yang teman diskusi itulah yang akan mengoreksi pemahaman kita tentang teks yang kita baca kalau mau baca buku gitu. Nah, ini yang saya kira tradisi ini yang jarang jarang terbangun dalam memahami agama. Jadi banyak orang itu baca buku, bukunya sendiri dibaca, kemudian dia sendiri yang memahami, kemudian dia mengira itulah yang dimaksud oleh penulis, padahal kan belum tentu. Oleh sebab itu perlu perspektif lain. Nah, guru itu sebetulnya membimbing kita untuk seperti itu. Kalau tidak ada guru ya sparring partner lah gitu. Saya kira itu aja tips dari saya, sekalian juga tadi mungkin ya DPP API punya tanggung jawab untuk itu nanti. Halo, Assalamualaikum Ustadz, selamat malam. Ya, Malam Adi. Ya, saya ingin menanyakan tentang hal yang sangat simpel tapi menjadi pembicaraan dan kuncingan di halayak umum, yaitu masyarakat kita yang mayoritas adalah Sunni dan sebagian adalah mengikuti jejak Ahlul Bait. Tapi mereka kalau gimana ya, maksudnya mereka ingin mengenal tentang Ahlul Bait untuk tidak memberikan satu tanda kutip yang melenceng atau menyimpang dari ajaran agama kita sebagai umat muslim. Dengan cara seperti apa kita menjelaskan kepada orang yang awam tentang Syiah ataupun Ahlul Bait itu sendiri, yang sekiranya dapat difahami oleh orang awam, tapi bisa juga menjadikan pegangan mereka bahwa Syiah itu tidak seperti yang banyak di halayak ramai dibicarakan, maupun tadi seperti Mbak yang tadi tentang mut'ahnya, ataupun tentang sholatnya yang pakai batu, yang macam-macam itu, kita bagaimana ya Ustaz cara menjelaskannya? Bisa dikasih saya masukan agar teman-teman yang, karena saya berorganisasi, berteman, itu banyak menanyakan Syiah itu gimana sih? Kok Syiah itu begini? Kok Syiah itu ada mutanya begini? Kok sholatnya dari batu? Kok Syiah itu puasanya kalau buka malam? Dan banyak hal yang ditanyakan. Untuk sesimpel mungkin mereka bisa menerima dan mengerti itu gimana cara menjelaskannya. Terima kasih Ustaz. Menurut saya yang terpenting itu manusia sendiri. Manusia sendiri, setiap manusia itu harus punya kelapangan dada. Ya, bukan hanya tentang perbedaan mazhab orang lain, ya perbedaan selera makan, perbedaan pilihan fashion dan lain sebagainya. Kalau orang sudah hatinya sempit, ya repot. Kita mau jangankan bicara agama yang sensitif, bicara hal-hal yang sepele pun bisa terjadi cekcok gitu ya. Pilihan warna, oh dia pilih warna ini, saya pilih warna yang lain, cekcok. Nanti pilihan gubernur, cekcok. Apalagi sudah bawa-bawa agama. Nanti pilihan kades, cekcok. Ya sudah, orang ini sudah kita harus bilang sama dia, cobalah dada kamu belah sedikit biar agak lapang gitu ya. Pertama itu moral dulu. Yang paling penting itu pendidikan moral. Nah barulah kita masuk kepada pembahasan yang lebih sensitif seperti agama. Tapi kalau lawan bicara kita sudah tidak punya kapasitas moral untuk bahkan toleran terhadap masalah-masalah yang sederhana seperti perbedaan beragama, berkeyakinan, ya kita nggak bisa menjelaskan keyakinan kita, orang dia sudah tidak toleran gitu.
Itu yang menurut saya yang harus kita fokuskan. Saya kira Pak Agung mungkin setuju ya bahwa medsos sekarang ini justru membawa kepada permusuhan dan pengerasan identitas, intoleransi, alih-alih seharusnya kan ini membawa kepada saling mengenal, saling membuka diri, saling paham, dan meningkatkan kapasitas toleransi kita dan lain sebagainya. Itu saya kira yang justru efek negatifnya gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz Musa, teman-teman semuanya. Sekarang kita sudah menuju ke 21.50. Tentu kalau ini akan kita lanjutkan menarik panjang sampai besok pagi juga nggak selesai karena masih akan panjang sekali. Tapi sebelum ditutup satu lagi mungkin ada yang masih ada di kepala gitu. Kalau dari tadi duduknya tuh gini tuh kayaknya mikir apa gitu, berat gitu kan. Itu yang mau disampaikan. Silakan siapa? Oh, Ani, silakan, Ani Rahmawati, silakan. Selamat malam Ustadz Musa, saya Ani dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya ingin bertanya masalah personal, boleh? Ya, silakan. Jika emang Allah menyuruh umat muslim untuk tulus mencintai sesama, bagaimana Ustadz Musa sendiri menyikapi orang-orang yang intoleran terhadap Bapak Ustadz sendiri, kemudian bagaimana cara Bapak untuk melindungi, misalnya Bapak punya anak, kemudian Bapak lu sih maaf ya Pak kalau saya agak frontal, Bapak lu sih segala pembulian itu bagaimana Bapak menyikapinya? Apakah Bapak juga mendapatkan pertentangan dari internal keluarga sendiri, kemudian untuk menunjukkan dan menyikapi Bapak kepada mereka itu seperti apa perbedaan itu? Terima kasih Pak. Ini sepertinya pengalaman pribadi soalnya. Tidak Pak. Silakan Pak Ustadz. Iya, jadi saya itu sebenarnya orang tua, ayah itu sudah Syiah. Jadi waktu kecil saya itu masih ingat di depan rumah saya itu pintu rumah ayah saya itu ditulis kafir, diletakkan koran hewan di situ, sampah dan lain sebagainya. Jadi dari kecil saya sudah tumbuh dengan permusuhan seperti itu ya. Jadi mungkin sudah agak kebal kalau saya. Tapi anak saya sekolah di salah satu sekolah Islam di Jakarta Selatan, pada saat dia kelas 4 SD, dia sempat dibully gitu. Nah itu memang saya agak emosional itu. Saya hampir aja mungkin kehilangan kehilangan toleransi gitu. Saya betul-betul mau labrak dan lain sebagainya. Tapi saya pikir-pikir lagi dan anak saya sangat ngotot, jangan Pak, jangan lakukan itu, takut masa depan dia dan teman-teman dia makin nggak karu-karuan lah ya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya biarin aja. Nah ternyata memang pembiaran intoleransi ini justru ada pengaruhnya, yaitu kalau ini mereka ini memprovokasi dan tidak kita tanggapi, ya capek sendiri gitu. Cuman, nah ini saya tekankan, cumannya ini yang lebih penting daripada sebelumnya. Dalam soal ini negara itu harus hadir. Negara harus betul-betul bisa melindungi siapa saja melakukan kegiatan keagamaan, meyakini sesuai dengan menjalankan keyakinannya, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat yang sesuai dengan hukum. Saya kira ini yang, kalau ininya goyah, saya kira kita semua bisa was-was dan kemudian ya nggak tahu ya nanti bagaimana caranya. Nah, ini saya kira yang ingin saya sampaikan. Adapun soal memaafkan dan lain sebagainya, mungkin akan saya maafkan suatu saat. Tapi pelan-pelan lah Mbak, maafin juga nggak gampang ya. Saya akan maafin, tapi mungkin setelah agak lama dari kejadian kita bisa memaafkan. Biasanya begitu. Butuh waktu lah. Time will heal istilahnya. Time will. Mohon maaf Bapak, apakah boleh bertanya lagi sekali lagi? Boleh, silakan. Ancaman terbesar Ustadz Musa itu apa yang
paling besar dialami? Apakah halalnya darahnya dihalalkan juga dari mayoritas Islam sendiri? Kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang mayoritas yang Muslim ini kenapa semakin berpikiran barbar, Pak, kepada sesamanya sendiri? Itu penyebab salah satunya apa menurut Bapak? Terakhir itu, Pak. Ya, saya diancam beberapa kali, baik secara privat ya, pribadi lewat WA dan lewat akun pribadi saya, maupun di depan umum, di depan halayak ramai, saya juga pernah diancam, dan saksinya banyak, ribuan orang. Saya diancam, disuruh untuk ya dibunuh lah gitu ya, di depan banyak orang. Tapi tidak terjadi, alhamdulillah, tidak ada pembunuhan, tidak ada apa ya, buktinya ini sekarang masih hidup. Kalau terjadi pembunuhan, saya justru bisa jadi makin kacau kehidupan, macam banyak orang ya akan terlibat. Kemudian mengapa muslimin ini menjadi barbar? Saya kira kita harus lihat pada tangan-tangan kotor dan elit yang memprovokasinya. Kita tidak bisa menyalahkan awam. Dalam soal ini itu saya percaya dengan kaidah yang juga dipercayai oleh para ahli sejarah Islam, bahwa an-nasu ala dini mulukihim. Jadi kebanyakan orang atau massa ini sebetulnya ngikut elitnya. Nah, kita harus elitnya ini yang kita ya kita tegakkan hukum kepada mereka. Ya, khususnya ketika kita sudah punya negara. Kita tegakkan hukum. Karena tanpa penegakan hukum, elit ini semakin memprovokasi dan makin liar, makin brutal, dan akhirnya ya masa awam ini terprovokasi, panas. Mulailah mereka, sebenarnya kan elit ini lebih pengecut untuk berani berhadapan-hadapan. Nggak mungkin, nggak turun, dan itu sudah terbukti. Setiap kali ada aksi perusakan, aksi persekusi, yang diturunkan ya awamnya. Yang didoktrin bahwa Anda sedang menjalankan jihad, Anda akan dapat pahala, Anda akan dapat ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, elitnya ini punya motif lain. Nah, kalau negara tidak bisa menghukum elit itu sehingga timbul efek jera, ya elit akan cari masa sebanyak mungkin untuk melakukan agendanya. Saya kira ini yang paling penting. Pesan kita justru harus ke situ. Selain itu juga mengedukasi ya. Saya kira kalau dalam soal ini para ulama di Indonesia sudah cukup besar kampanyenya untuk menegakkan toleransi di antara antar umat beragama atau intern umat Islam. Ini sudah banyak kampanyenya, tapi kampanye pihak lawan kan lebih keras gitu. Saya kira kita perlu berupaya lebih keras lagi barangkali. Begitu. Baik, Pak Ustadz Musa. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak WB. Oke, terima kasih Ani. Ya, teman-teman semuanya, sudah lewat 30 atau 15 menit, kita sudah mulai jam 10. Jadi tidak ada pertemuan, tidak ada perayaan tanpa diakhiri dengan sesuatu. Dan tentu saja ini merupakan satu awal yang baik, Pak Ustadz Musa dan Pak Ali di DPP-ABI, untuk merajut kebersamaan ke depan, untuk mewujudkan keutuhan NKRI tentunya, dan bersama-sama dari usaha-usaha yang kita bisa gitu, dari bidang kita masing-masing untuk tetap menjaga keutuhan itu. Nah, ini jadi saya ingat sama Mas Adi, Mas Rahmadi Solyan. Kemarin saya bikin satu status, kemudian ada yang menyinggung tentang penjajahan Belanda gitu ya. Dan penjajahan ini pun dihubungkan dengan agama gitu. Belanda menjajah ke Indonesia karena agama membantai. Lihatlah agama yang dibawa mereka gitu. Jadi membaca sejarahnya kebolak-balik gitu. Nah, karena harus kita akhiri juga. Jadi sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Ustadz Musa untuk bisa hadir dan memberikan satu perspektif yang jernih untuk teman-teman semuanya, dan supaya ini bisa kita jadikan pijakan untuk tidak ada dusta di antara kita. Jadi ada hal-hal yang mesti harus kita lihat jernih, kita tanyakan kepada sumbernya, dan sama-sama kita merajut untuk keutuhan NKRI bersama-sama. Nah, untuk closing statement Pak Ustadz Musa.
closing statement yang bisa kita jadikan pijakan bersama untuk merajut keutuhan ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada Pak Agung WP dan semua panitia acara ini. Dan saya kira inilah jalan kita bersama-sama untuk merajut solidaritas sosial yang tercapek-capek dan juga integritas bangsa yang semakin rapuh, ya, yang telah disampaikan oleh banyak tokoh Indonesia sebagai sedang menghadapi disintegrasi. Kita semua sayang bangsa ini, kita semua cinta negeri ini. Mari sama-sama kita rajut dan rawat negeri ini, yang asas dari negeri ini adalah kebersamaan dan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu Pak Agung WP. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Musa sekali lagi. Untuk Pak Ali dari DPP ABI, saya juga sangat terima kasih atas kesempatan kita untuk bisa bersilaturahmi. Nanti kalau ada hal-hal yang akan kita rajut, mohon tidak segan untuk saya hubungi lagi. Jadi saya ganggu lagi. Siap Pak. Untuk teman-teman semuanya yang di sini juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sampai jam 10 malam. Mari sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Musa, kepada DPP ABI, dan juga untuk keutuhan kita bersama-sama. Mari kita rajut NKRI ini untuk menjadi sesuatu yang lebih damai, yang mendamaikan, dan kita bisa hidup dengan keberagaman keyakinan kita masing-masing. Sekali lagi mari kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Musa, kepada DPP ABI. Terima kasih banyak untuk kesempatan malam ini. Terima kasih Ustadz Musa. Terima kasih DPP ABI. Walaupun ini bukan Zoom motivasi, tetapi kita kasih aplaus. Terima kasih Ustadz Musa, terima kasih Pak Agung. Insya Allah nanti dilanjut lagi rahminya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk terakhir kali. Terakhir kali terima kasih Ustadz Musa, terima kasih Pak Ali. Setelah ini Zoom akan kita close. Selamat beraktivitas, selamat istirahat, selamat menebar kedamaian. Seperti video saya terakhir, mari kita berbahagia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi mari kita senang, mari kita membangun kehidupan ini dengan rasa senang kita. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di dialog sharing ini. Terima kasih. Setelah ini saya close Zoom-nya. Thank you all. Thank you, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.